got some motherfucking design on right now. Bring it down, nigga, come out that thing, old thoughts, new block. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septina Lestari Haryanti, NPM 222304031, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai video WordPress pada mata kuliah Technopreneurship dengan nama produk Basreng Tata. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi produk, potensi penjualan, fitur web, transaksi pembelian sampai checkout. Yang terakhir, ketika checkout dapat menampilkan informasi pembayaran via transfer atau COD. Yang pertama, saya akan menjelaskan deskripsi perusahaan Basreng Tata. Basreng Tata merupakan salah satu olahan yang dibuat dari bahan bakso ikan. Penyajian basreng biasanya dicampur dengan bumbu pedas hingga membuat citra rasa semakin lebih enak. Nikmat dengan sensasi pedas yang begitu menggoda. Perpaduan rasa dari basreng goreng yang telah dibumbui membuat penikmat basreng menjadi ketagihan. Basreng Tata ini sudah dikenal oleh berbagai masyarakat luas, baik anak-anak, orang dewasa, sampai orang tua. Karena basreng mempunyai cita rasa yang enak dan gurih, seringkali dijadikan lauk pada saat makan nasi dengan mie. Pembuatan basreng pada prinsipnya sangat mudah dan sederhana, sehingga dapat dilakukan dengan lingkup rumah tangga dan lingkup industri kecil yang bisa membuka lapangan pekerjaan dan menambah jumlah wirausaha dalam mengolah hasil budidaya ikan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perikanan. Basreng Tata itu mempunyai dua varian, yaitu basreng original daun jeruk dan basreng daun jeruk. Basreng original daun jeruk ini basreng mengunggulkan rasa olahan bakso yang kuat. Varian ini juga cocok untuk dijadikan pengganti kerupuk seperti pelengkap makan siang dan tekstur renyah. Dengan rasa basreng original tentu akan membuat makan siang makin lahap. Terus yang kedua ada basreng pedas daun jeruk. Basreng pedas daun jeruk ini lebih terkenal dengan campuran bumbu pedasnya, maka dari itu kami juga memiliki varian rasa yang pedas dan dicampur dengan daun jeruk sebagai penambah aroma khas pada basreng. Basreng ini cocok dimakan oleh kalangan yang suka cemilan gurih dan pedas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai potensi penjualan basreng Tata. Mulai dari target pasar, segmen konsumen, basreng sering disukai oleh kalangan remaja, pelajar, pekerja, kantoran, dan ibu rumah tangga. Yang kedua, strategi penjualan, yaitu melalui pasar online dan offline. Pasar online-nya itu berupa penjualan melalui platform seperti Shopee, Tokopedia, atau Lazada. Terus yang offline-nya itu menggunakan warung, toko, oleh-oleh, atau distributor lokal. Yang ketiga, estimasi keuntungan dan volume penjualan. Harga jual basreng Tata 1 kilo itu 38.900. Jika dijual per 100 kilo per bulan, omset basreng Tata itu 100 kilo dikali 38.900 sama dengan 3.890. Laba bersih dihitung setelah dikurangi biaya produksi, pemasaran, dan distribusi. Yang keempat, faktor daya tarik varian. Daun jeruk original itu cocok untuk konsumen yang tidak terlalu suka pedas. Sedangkan daun jeruk pedas menarik untuk pencinta cemilan pedas dan umumnya memiliki pasar lebih besar di Indonesia. Yang kelima, potensi penjualan bulanan. Jika memiliki jaringan distribusi yang kuat dan strategi pemasaran yang efektif, penjualan bisa mencapai 50-200 kilo per bulan. Tergantung cakupan pasar dan pesaing. Hal ini setara dengan omset sekitar 2.500.000 hingga 10 juta
per bulannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di WordPress ini, yaitu yang pertama dashboard. Dashboard adalah halaman utama admin WordPress telah login. Fitur ini memberikan gambaran umum tentang situs Anda, termasuk ringkasan estetik, jumlah posan, komentar, dan lain-lain. Selanjutnya, post. Post ini digunakan untuk mengelola semua artikel atau blog di situs Anda. Ada fitur semua post. Ini tuh untuk melihat artikel yang pernah dibuat. Terus ada tambahkan post baru, membuat artikel baru. Itu untuk membuat artikel baru. Terus ada kategori. Kategori ini untuk mengelola artikel berdasarkan kategori. Terus tag ini untuk mempermudah pencapaian artikel. Selanjutnya ada media. Media ini digunakan untuk mengelola semua file media yang diunggah ke situs WordPress seperti gambar, video, dan file dokumen. Fiturnya itu ada pustaka, ini untuk melihat daftar file yang sudah diunggah. Terus tambahkan file media baru, ini untuk mengunggah file baru. Media ini biasanya digunakan untuk melengkapi postingan atau halaman. Selanjutnya ada halaman. Halaman ini digunakan untuk membuat dan mengelola halaman statis di situs, seperti halaman About Us atau Contact Us. Berdasarkan post, halaman ini memiliki kategori atau tag. Selanjutnya ada komentar. Komentar ini bagian yang digunakan untuk mengelola komentar yang ditinggalkan pengunjung pada artikel atau halaman. Anda dapat menyetujui, menghapus, atau menandai komentar sebagai spam. Penting untuk menjaga komentar tetap relevan dan bebas dari spam untuk kualitas situs. Selanjutnya ada WooCommerce. Fitur ini muncul jika Anda menginstal plugin WooCommerce untuk membuat situs toko online. WooCommerce berisi pengaturan toko seperti produk, pesanan, pelanggan, laporan, dan pengaturan pengiriman. Dasar untuk mengelola e-commerce berbasis WordPress. Selanjutnya ada produk. Produk ini bagian dari WooCommerce yang digunakan untuk mengelola barang atau jasa yang dijual. Fitur-fiturnya ada semua produk. Semua produk ini untuk melihat daftar semua produk. Terus ada tambahkan produk baru untuk menambahkan produk baru. Terus kategori untuk membuat kategori. Tag untuk memberikan label untuk produk. Terus ada atribut, menambahkan atribut seperti ukuran, warna, dan lain-lain. Terus selanjutnya ada pembayaran. Pembayaran ini bagian yang digunakan untuk mengatur metode pembayaran di situs Anda, seperti transfer bank, kartu kredit, PayPal, atau metode pembayaran lainnya. Biasanya dikelola melalui WooCommerce atau plugin tambahan. Terus ada Analytics. Fitur ini memberikan laporan dan analisis tentang kinerja situs Anda, seperti jumlah pengunjung, pendapatan toko jika menggunakan WooCommerce, terus data konversi dan aktivitas pengguna, membantu Anda memahami seperti toko situs atau toko online. Selanjutnya ada pemasaran. Pemasaran ini digunakan untuk mempromosikan situs atau produk Anda. Fitur ini biasanya digunakan untuk pengaturan kupon diskon, integrasi dengan alat pemasaran seperti Google atau Facebook Pixel. Terus selanjutnya ada tampilan. Tampilan ini digunakan untuk mengubah tampilan situs WordPress Anda. Bagian-bagian dari fitur tampilan ini ada tema. Tema ini untuk mengolah tema situs. Terus ada menyesuaikan. Menyesuaikan ini untuk
mengatur seperti warna, font, dan tata letak. Selanjutnya ada widget, itu untuk menambahkan elemen tambahan seperti kalender atau daftar kategori ke sidebar. Terus ada menu, menu ini untuk mengatur navigasi menu situs. Selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang ini untuk mengedit latar belakang yang ada di e-commerce Anda dan sebagainya ya. Kalian bisa atur di tampilan. Terus selanjutnya ada plugin. Plugin ini digunakan untuk mengelola ekstensi tambahan yang meningkatkan fungsi WordPress. Terus fitur yang ada di plugin ini ada plugin terpasang. Untuk melihat plugin yang sudah terinstal, ada tambahkan plugin baru. Ini itu untuk menginstal plugin baru dari directories WordPress atau file zip. Plugin menggunakan integrasi fitur seperti SEO, e-commerce, keamanan, dan lain-lain. Selanjutnya ada pengguna. Pengguna ini bagian untuk mengolah pengguna situs Anda seperti menambahkan atau menghapus pengguna, mengatur peran pengguna, menyesuaikan administrator, editor, author, kontributor, subscriber. Selanjutnya ada peralatan. Peralatan ini untuk membantu mengolah situs beberapa fitur utama seperti import dan ekspor untuk memindahkan konten antar ke situs gitu. Selanjutnya ada pengaturan. Pengaturan ini untuk mengatur situs WordPress. Fitur-fiturnya ada umum untuk mengatur nama situs, tagline, zona waktu, dan lain-lain. Terus ada reading untuk mengatur tampilan halaman atau artikel terbaru dalam halaman statis. Selanjutnya ada persempit menu. Persempit menu ini digunakan untuk menyembunyikan atau menampilkan menu samping admin agar lebih ringkas, cocok untuk pengguna yang menginginkan tampilan lebih minimalis. Dengan memahami ini, Anda dapat mengoptimalkan pengguna WordPress sesuai kebutuhan situs Anda. Selanjutnya ada fitur dari tokoh kami. Yang pertama itu ada care atau cari. Ini tuh berfungsi untuk membantu pengunjung mencari konten tertentu di situs Anda. Biasanya terhubung dengan fitur pencarian internal WordPress yang akan menampilkan hasil berdasarkan fakta kunci yang dimasukkan. Selanjutnya ada checkout. Ini tuh berupa halaman yang digunakan oleh pelanggan untuk menyelesaikan pembelian di toko Anda. Di sini pelanggan akan mengisi detail pembayaran, alamat pengiriman, dan menyelesaikan transaksi. Selanjutnya ada halaman contoh atau keranjang. Ini tuh halaman ini menampilkan daftar produk yang telah ditambahkan oleh pelanggan ke keranjang belanja. Pelanggan dapat meninjau pesanan mereka, menambahkan atau mengurangi jumlah produk, ataupun menghapus item sebelum melanjutkan ke tahap checkout. Selanjutnya ada My Account. Ini tuh akun dari produk kami. Halaman ini dirancang untuk pelanggan yang memiliki akun di toko Anda. Mereka dapat mengolah informasi akun mereka, melihat riwayat pembelian, atau mengunduh produk digital jika ada ya. Terus selanjutnya ada shop. Halaman ini adalah etalase utama toko online kami. Biasanya menampilkan daftar semua produk yang dijual, termasuk filter, kategori, harga, atau tag. Kegunaan menu navigasi. Menu navigasi ini adalah elemen penting di situs WordPress Anda karena memudahkan pengunjung atau pelanggan
menjelajahi situs, memberikan akses langsung ke bagian-bagian penting seperti pencarian, keranjang, dan toko, meningkatkan pengalaman pengguna, dan mempermudah konversi dalam situs e-commerce. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara transaksi pembelian sampai checkout. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian checkout. Nah, di sini tuh belum saya masukin ke keranjang ya, keranjangnya masih nol. Kita akan memasukkan produknya dulu ke keranjang untuk memasuki tahap pembelian. Nih, sudah di sini tuh kita akan masuk lanjut ke pemeriksaan ya. Klik saja ini. Oke, udah masuk ke sini ya. Nah, di sini tuh ada informasi kontak. Nah, di sini ada email, bisa kalian isi. Di sini sudah saya isi, bisa diedit dulu. Nah, bisa kalian isi negara atau wilayah Indonesia, nama, terus alamat, terus kota, kode pos, provinsi, dan nomor HP yang bisa dihubungi. Terus selanjutnya ada pilihan pengiriman, terus ada opsi pembayaran. Nah, opsi pembayarannya ada dua pilihan, transfer bank langsung dan bayar di tempat. Kita coba menggunakan bayar di tempat atau COD. Lakukan pemesanan. Nah, nanti setelah melakukan pemesanan, pihak pengiriman akan menerima email atau pesan bahwa sudah ada yang membeli produk mereka. Nah, langkah terakhir kita akan melihat ketika checkout dapat menampilkan informasi pembayaran via transfer atau COD. Di sini kita akan melihat nomor pemesanan yang berapa, terus tanggal pemesanan, email, terus totalnya. Terus akan tertera juga metode pembayarannya ya, bayar di tempat. Di sini juga sudah tertera alamat penagihan, alamat pengiriman. Bisa dilihat di sini ya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.